Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu? Moga-moga Allah selalu memberikan lindungan pada kita semua. Amin. Sebelum materi yang kita pelajari hari ini, mari kita berdoa dulu semoga dapat barokahnya dan berkahnya. Amin. Inna khadrati Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillah. Mari kita mulai pembelajaran tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Yang pertama yaitu kita mengenal apa mobilitas. Sebelum kita membahas tentang mobilitas lebih lanjut, mari kita mengenal apa yang dimaksud dengan interaksi sosial atau status sosial. Dalam kehidupan sosial, interaksi memiliki peran yang sangat penting dan bahkan menjadikan salah satu kunci kehidupan. Interaksi yang berkembang di masyarakat kemudian akan mengubah pola pikir dan akan memungkinkan seseorang yang telah mengalami mobilitas sosial berarti telah mengalami perubahan status sosial. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial menurut Paul B. Huston adalah gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Menurut Michael S. Basis, mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. 1. Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu atau kelompok sosial atau suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Terdapat dua jenis mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas sosial ke bawah. Mobilitas sosial vertikal ke atas atau social gambling mobility. Perpindahan kelas sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Mobilitas sosial vertikal ke bawah, social sinking mobility, yaitu perpindahan kelas sosial yang lebih rendah dan dari sebelumnya. Yang ketiga, mobilitas antar generasi atau antar generasi dan intragenerasi. Mobilitas antar generasi berarti mobilitas dua generasi atau lebih, misalnya ada ayah, ada ibu, ada anak, ada cucu, dan seterusnya. Mobilitas intragenerasi adalah mobilitas yang terjadi dalam satu kelompok generasi yang sama. Mobilitas ini dapat ditandai dengan adanya kenaikan atau penurunan status. Yang keempat, mobilitas sosial geografis adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain yang secara tidak langsung mengubah status sosialnya. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama yaitu status sosial. Yang kedua, keadaan ekonomi. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Yang keempat yaitu status politik. Faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Diskriminasi ras dan agama.
diskriminasi kelas, pengaruh sosial, kelas sosial, kemiskinan, perbedaan jenis kelamin. Cara dan saluran mobilitas sosial. Cara mobilitas sosial khususnya mobilitas vertikal ke atas dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Perubahan standar hidup, perubahan tempat tinggal, perubahan tingkah laku, terus pernikahan, bergabung dengan organisasi sosial. Yang kedua yaitu saluran mobilitas sosial, seperti angkatan bersenjata, lembaga agamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, saluran perkawinan. Dampak mobilitas sosial, dampak positif, mau berusaha untuk maju, mempercepat perubahan sosial. Dampak negatif, menimbulkan kecemasan dan ketegangan, merenggangnya hubungan, menimbulkan pertentangan atau konflik antar pribadi, menimbulkan konflik antar kelompok, menimbulkan konflik antar generasi. Terima kasih. Saya akhir sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.